Tidak semua rezeki datang sebagai berkah. Sebagian datang sebagai ujian, dan sebagian lagi datang sebagai tagihan yang belum jatuh tempo. Di negeri ini, banyak orang percaya bahwa kekayaan bisa dipanggil, dipancing, bahkan ditukar, asal berani membayar harganya. Namun bagaimana jika harga itu bukan uang, bukan harta, melainkan darah dari keturunan sendiri? Kisah malam ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri, melainkan tentang kesepakatan gelap yang perlahan merenggut segalanya, dari rezeki yang tiba-tiba lancar, hingga mimpi-mimpi yang berubah menjadi teror, dan akhirnya, kehilangan yang tak bisa dikembalikan. Ini adalah kisah tentang pesugihan, tentang perjanjian yang tidak pernah ditandatangani, namun tetap menuntut bayaran. Dengarkan dengan saksama, karena bisa jadi, apa yang terdengar seperti cerita, pernah benar-benar terjadi. Warung yang terlalu ramai. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Warung itu hanyalah bangunan kecil di depan rumah kami. Dindingnya dari batako yang dicat seadanya, rak-raknya penuh mie instan, gula, kopi, dan rokok. Kami membuka warung itu karena tidak punya pilihan lain. Suamiku kehilangan pekerjaan, sementara aku hanya ibu rumah tangga biasa. Kami tidak bermimpi menjadi kaya. Kami hanya ingin bertahan hidup. Hari-hari pertama warung itu sepi. Kadang hanya 1 atau 2 pembeli lewat. Ada hari di mana kami menutup warung sebelum maghrib karena tidak ada satupun orang datang. Aku sering duduk termenung di balik etalase, menatap jalan sambil mengelus perutku yang mulai membesar. Aku sedang hamil 4 bulan saat itu. Anak pertama kami. Kehamilan itu menjadi satu-satunya penghiburan di tengah hidup yang serba pas-pasan. Aku sering membayangkan, suatu hari nanti anak ini akan duduk di bangku sekolah, sementara kami masih menjaga warung kecil ini dengan senyum sederhana. Lalu, semuanya berubah. Perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba. Ia datang perlahan, seperti air yang naik tanpa disadari. Awalnya hanya 1-2 pembeli tambahan. Lalu semakin banyak. Dalam seminggu, warung kami mulai dikenal orang-orang dari gang sebelah. Sebulan kemudian, orang-orang dari jalan besar ikut mampir. Ada hari di mana warung kami tidak pernah benar-benar sepi. Pagi hingga malam, selalu ada suara motor berhenti. Ada yang membeli rokok, ada yang sekadar kopi saset, ada pula yang belanja banyak sekaligus. Rak-rak kami cepat kosong. Suamiku sampai harus belanja ulang 2 kali sehari. Alhamdulillah, kata suamiku setiap malam. Aku ikut bersyukur. Tapi entah kenapa, di dalam hatiku, ada sesuatu yang terasa tidak pas. Rezeki ini datang terlalu mudah. Terlalu cepat. Aku mulai menyadari satu hal kecil yang mengganggu. Di sela-sela wajah pembeli yang berganti-ganti, selalu ada tatapan yang sama. Tetangga sebelah rumah. Seorang perempuan paruh baya. Tubuhnya kurus, rambutnya jarang disisir, kulit wajahnya gelap dan kusam. Ia sering berdiri di depan rumahnya, tidak melakukan apapun. Tidak menyapu. Tidak mengobrol, hanya berdiri, dan menatap warung kami. Tatapannya bukan seperti orang iri biasa. Tidak panas, tidak marah, melainkan dingin. Seperti orang yang sedang memperhatikan sesuatu dengan sangat teliti. Seperti sedang menilai, mengukur, menghitung. Setiap kali mataku bertemu dengan matanya, ia tidak pernah mengalihkan pandangan. Justru aku yang lebih dulu menunduk, merasa tidak nyaman tanpa tahu sebabnya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia hanya kesepian. Mungkin ia hanya heran kenapa warung kami mendadak ramai. Namun suatu sore, kejadian kecil membuat dadaku terasa sesak. Saat itu warung sedang sepi. Suamiku pergi ke pasar. Aku sendirian, duduk di kursi plastik sambil mengipas tubuh karena udara panas. Perempuan itu berdiri di depan pagar rumahnya, seperti biasa. Entah kenapa, aku memberanikan diri menyapa. Bu, mau beli apa? Ia menoleh perlahan. Matanya tidak menatap wajahku. Tatapannya turun, ke arah perutku. Ia diam cukup lama. Terlalu lama untuk sebuah sapaan biasa. Lalu bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Senyum yang tidak membuat wajahnya terlihat ramah, justru membuatku merinding. Tanpa berkata apapun, ia kembali menatap warung kami. Seolah aku tidak ada. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak warung ramai, aku kehilangan selera makan.
Malamnya, aku bermimpi. Aku berdiri di sebuah tempat yang asing. Udara dingin. Bau tanah basah menusuk hidung. Di hadapanku menjulang sebuah gunung gelap. Tidak hijau. Tidak indah. Gunung itu terasa hidup dan menatap balik ke arahku. Di kaki gunung, ada antrean panjang manusia. Mereka membawa sesajen, ayam, kain, bungkusan tanah. Beberapa menangis, beberapa tersenyum lebar, seperti orang yang baru saja mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Di tengah antrean itu, aku melihat diriku sendiri. Aku menggendong bayi. Tapi bayi itu tidak punya wajah. Aku terbangun dengan napas tersengal. Tangan spontan memeluk perutku. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipis. Aku mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi, bisikku. Namun sejak malam itu, mimpi itu terus kembali. Selalu sama. Gunung yang sama. Antrean yang sama. Dan bayi tanpa wajah. Dan setiap kali aku terbangun, aku selalu merasa ada sesuatu yang mulai menghitung mundur. Tanda-tanda yang mulai mendekat. Sejak mimpi tentang gunung itu datang, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Aku bisa memejamkan mata, tapi rasanya seperti hanya berbaring di antara sadar dan tidak. Setiap suara kecil membuatku terjaga. Setiap hembusan angin yang menyentuh jendela membuat dadaku menegang. Dan yang paling mengganggu, mimpi itu tidak pernah berubah. Gunung yang sama, antrean yang sama, dan bayi tanpa wajah yang selalu kugendong dengan perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak menceritakan mimpi itu pada suamiku. Aku takut dianggap berlebihan. Lagi pula, hidup kami sedang membaik. Warung semakin ramai. Kami mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Namun perubahan di rumah semakin terasa. Udara di dalam rumah sering terasa dingin meski siang hari. Bau lembab seperti tanah basah kadang muncul tiba-tiba, lalu hilang tanpa jejak. Beberapa kali aku mencium bau anyir samar, seperti darah. Namun saat ku cari sumbernya, tidak ada apa-apa. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya efek kehamilan. Tapi ada satu kejadian kecil yang membuat keyakinanku mulai runtuh. Suatu pagi, saat aku menyapu teras, aku melihat bekas jejak tanah di depan warung. Jejak kaki orang dewasa. Padahal semalam hujan tidak turun, dan lantai teras sudah kering sejak sore. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu warung. Aku membersihkannya sambil mengucap istighfar, berusaha menenangkan diri. Siangnya, perempuan tetangga itu kembali berdiri di tempat biasa. Namun kali ini, ia lebih dekat. Ia berdiri tepat di samping pagar kami. Jarak kami mungkin tidak sampai 2 meter. Aku bisa melihat dengan jelas wajahnya yang keriput dan matanya yang tampak cekung, seolah tidak pernah tidur nyenyak. Aku menunduk, berpura-pura merapikan barang dagangan. Aku merasakan tatapannya menempel di tubuhku. Lama. Lalu, dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Rezekinya lancar." Ya. Aku terkejut dan refleks mengangguk. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ia tersenyum. Kali ini lebih lebar. Tapi senyum itu membuat tengkukku dingin. Tidak ada kehangatan di sana. Tidak ada rasa ikut senang. Yang ada hanya sesuatu yang terasa puas. Dijaga baik-baik. Katanya lagi. Enggak semua rezeki suka ditinggal sendirian. Setelah itu, ia berbalik dan masuk ke rumahnya. Aku berdiri kaku cukup lama. Kata-katanya terngiang di kepalaku. Tidak jelas maksudnya, tapi terasa seperti peringatan atau ancaman. Malam itu, suamiku pulang lebih larut dari biasanya. Ia terlihat lelah. Saat makan malam, ia bercerita bahwa beberapa pembeli mengatakan hal aneh. "Kok warung kita katanya beda rasanya?" kata suamiku sambil mengernyit. "Mereka bilang kalau beli di sini, pengen balik lagi." Aku terdiam. Bukan karena senang, melainkan karena takut. Malam semakin larut. Sekitar pukul 1, aku terbangun karena perutku terasa tidak nyaman. Bukan sakit, lebih seperti perasaan tertekan dari dalam. Aku duduk di tepi ranjang sambil mengusap perut, mencoba menenangkan bayi di dalam rahimku. Lalu aku mendengar suara itu. Ketukan pelan. Bukan di pintu. Bukan di jendela. Seperti ketukan dari dalam dinding. Tok, tok, tok. Pelan. Teratur.
seperti orang sedang mengetuk dari sisi lain tembok. Aku membeku. Suamiku masih tertidur lelap. Aku memanggil namanya pelan, tapi ia tidak terbangun. Ketukan itu berhenti setelah beberapa detik. Aku tidak berani bergerak sampai subuh. Keesokan harinya, aku menemukan sesuatu di belakang rumah. Di dekat sumur, ada sisa tanah yang terlihat seperti baru digali lalu ditutup kembali dengan asal-asalan. Aku tidak menggali lebih dalam. Aku tidak berani. Hari-hari berikutnya, aku mulai sering merasa mual hebat. Bukan mual kehamilan biasa. Kadang aku muntah, tapi yang keluar hanya cairan bening bercampur rasa pahit di tenggorokan. Dan setiap kali aku melewati jendela kamar, aku selalu merasa ada sesuatu di luar sana. Menunggu. Mengamati. Seperti mimpi itu, antrean panjang itu, sedang bergerak maju satu langkah lebih dekat. Wajah di balik jendela. Malam itu hujan turun pelan. Bukan hujan deras, melainkan gerimis yang membuat udara terasa lebih berat. Bau tanah basah menyusup ke dalam rumah melalui celah-celah jendela. Aku sendirian. Suamiku belum pulang. Ia bilang akan lembur. Biasanya aku tidak terlalu khawatir, tapi malam itu perasaanku tidak enak sejak sore. Rumah terasa berbeda. Lampu ruang tengah menyala, tapi cahayanya terasa redup. Bayangan-bayangan di sudut ruangan terlihat lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah kakiku terdengar terlalu jelas, seolah rumah ini sedang mendengarkan. Aku ke dapur untuk membuat mie instan. Tanganku sedikit gemetar saat menyalakan kompor. Saat air mulai mendidih, aku mendengar suara tangisan. Pelan. Seperti perempuan menangis tertahan. Awalnya kupikir suara itu berasal dari luar rumah. Mungkin tetangga. Mungkin radio. Aku mencoba mengabaikannya. Namun tangisan itu semakin jelas. Datangnya dari arah jendela kecil di dapur. Jendela ventilasi yang menghadap langsung ke gang sempit di samping rumah. Aku berhenti mengaduk mie. Tangisan itu berubah. Bukan lagi sedih. Melainkan, seperti orang menahan tawa sambil menangis. Bulu kuduku meremang. Aku mendekati jendela perlahan. Lampu dapur memantul di kaca, membuat pantulan wajahku sendiri terlihat pucat dan tegang. Siapa? Tanyaku pelan, hampir seperti bisikan. Tidak ada jawaban. Aku hendak berbalik ketika tiba-tiba, sehelai rambut hitam muncul di bagian bawah jendela. Awalnya hanya sedikit, lalu semakin banyak. Rambut itu naik perlahan, seolah ada seseorang yang berdiri di luar, mendekatkan wajahnya ke kaca. Napas aku tercekat. Dalam hitungan detik, satu wajah penuh memenuhi jendela itu. Perempuan. Matanya merah, terbuka terlalu lebar, seperti tidak pernah berkedip. Senyumnya terentang lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Bibirnya basah, seolah baru saja memakan sesuatu yang berdarah. Aku dan makhluk itu bertatapan langsung. Jarak kami hanya setipis kaca jendela. Ia tertawa. Bukan suara keras, melainkan tawa pelan yang terasa seperti digesekkan langsung ke sarafku. Aku berteriak. Refleks. Aku melempar apapun yang ada di tanganku ke arah jendela. Panci. Sendok. Aku bahkan tidak tahu apa saja yang kulempar. Aku berlari ke kamar dan mengunci pintu. Tubuhku gemetar hebat. Dadaku sesak. Nafasku pendek-pendek. Aku memeluk perutku sambil menangis. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara motor. Suamiku pulang. Aku masih gemetar saat membukakan pintu kamar. Wajahku pasti terlihat kacau, karena suamiku langsung panik. Ada apa? Tanyanya. Aku menceritakan semuanya. Jendela. Wajah itu. Tawa itu. Ia menghela napas panjang, lalu memelukku. Mungkin kamu capek, katanya pelan. Atau halusinasi. Kamu kan lagi hamil. Aku ingin percaya. Tapi saat ia ke dapur, ia kembali dengan wajah berubah. Kompor masih nyala, katanya. Mie kamu gosong. Dan yang tidak ia ucapkan, tapi aku lihat sendiri. Jendela dapur basah. Seperti ada sesuatu yang menempel lama di sana. Malam itu aku tidak tidur. Beberapa hari setelah kejadian itu, teror semakin sering terjadi. Serangga-serangga besar muncul di rumah. Lipan hitam sebesar lengan anak kecil. Kala jengking di dekat kulkas. Anehnya, setiap kali hendak dibunuh, mereka menghilang begitu saja. Anak-anakku mulai sakit.
Kulit mereka melepuh, berisi cairan seperti nanah. Dokter bilang flu Singapura. Tapi hatiku menolak penjelasan itu. Ibuku juga mulai jatuh sakit. Awalnya hanya pusing. Lalu muntah. Tubuhnya dingin dan basah oleh keringat. Tapi ia menggigil seperti berada di ruang bersalju. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saat itulah suamiku bermimpi. Ia melihat sepasang makhluk bertubuh buaya dan berkepala manusia masuk ke kamar kami. Mereka tersenyum sambil menatapku dan anak-anakku. Aku masih menganggapnya mimpi. Sampai keesokan harinya kondisi ibuku semakin parah. Dan malam itu, aku mendengar suamiku pulang. Aku mendengar motornya. Aku mendengar langkah kakinya. Lalu aku merasakan tangan memeluk perutku dari belakang. Pegangannya kuat, dingin, seperti mencengkeram, bukan memeluk. Aku membeku. Aku belum sempat berbalik, ketika suara motor suamiku kembali terdengar dari luar. Saat itulah aku sadar. Yang tadi memelukku, bukan suamiku. Janin yang dirampas. Aku tidak berteriak malam itu. Tubuhku terlalu kaku untuk bereaksi. Tangan dingin yang memeluk perutku menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Tapi rasa bekasnya masih tertinggal, dingin, menekan, dan membuat rahimku terasa berat. Suamiku masuk ke rumah beberapa detik kemudian. Wajahnya heran melihatku berdiri kaku di ruang tengah. "Kamu kenapa?" Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menunjuk perutku, lalu duduk perlahan di lantai. Nafasku tersengal, keringat dingin mengalir di punggungku. Sejak malam itu, bayiku berhenti bergerak. Biasanya ia aktif, menendang, berguling, seolah ingin memberitahu bahwa ia ada di sana. Tapi kini, sunyi, terlalu sunyi. Keesokan harinya, aku dibawa ke bidan. Bidan itu lama memeriksa, lalu wajahnya berubah. Ia memanggil bidan lain. Mereka berbisik. Terlalu lama. Akhirnya salah satu dari mereka berkata pelan. "Detak jantungnya lemah. Bu." Kata-kata itu seperti palu menghantam kepalaku. Aku pulang dengan tubuh kosong. Perutku masih besar, tapi rasanya seperti hanya berisi udara dan ketakutan. Malamnya, ibuku mengigau. Ia menyebut-nyebut satu nama berulang kali. Gunung. Bukan nama gunung yang jelas. Hanya kata itu, diucapkan dengan suara serak dan ketakutan. Jangan kasih, itu bukan rezeki. Aku menangis di samping tempat tidurnya. Keesokan paginya, ibu memintaku mendekat. Suaranya lemah, tapi matanya menatapku dengan sangat tajam. "Kalian ngapain?" bisiknya. "Siapa yang datang ke rumah ini?" Aku menggeleng, menangis. Ia menggenggam tanganku kuat-kuat. Entah dari mana sisa tenaganya berasal. "Rezeki cepat, selalu minta bayaran," katanya. "Dan bayaran paling mahal adalah darah keturunan." Saat itulah suamiku akhirnya mengaku. Beberapa bulan lalu, saat kami hampir tidak punya apa-apa, ia diajak seorang kenalan ke sebuah tempat di kaki gunung. Tidak ada nama, tidak ada papan petunjuk. Hanya jalan tanah, hutan, dan bau dupa yang menusuk. Ia bilang hanya diminta menyebut nama lengkap dan tanggal lahir. Tidak ada perjanjian tertulis. Tidak ada sumpah. Hanya satu kalimat. "Kalau rezekimu naik, jangan tanya dari mana datangnya." Suamiku bersumpah ia tidak tahu soal bayaran. Ia pikir ini hanya doa orang pintar. Aku menampar wajahnya. Bukan karena marah semata, tapi karena hancur. Sejak pengakuan itu, gangguan berubah menjadi lebih kejam. Aku bermimpi melahirkan di tengah hutan. Tidak ada manusia. Hanya perempuan-perempuan berambut panjang berdiri melingkar sambil tersenyum. Begitu bayiku keluar, mereka langsung merebutnya. Salah satu dari mereka mendekat ke wajahku dan berbisik, "Terima kasih. Ini cicilan." Aku terbangun sambil berteriak. Darah mengalir di kakiku. Kami dilarikan ke rumah sakit. Aku kehilangan bayiku malam itu. Tidak ada jeritan makhluk. Tidak ada penampakan. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang sangat dalam. Dokter bilang keguguran. Tidak ada penjelasan lain. Saat aku sadar sepenuhnya, satu hal yang membuatku ingin berteriak kembali. Perutku terasa ringan. Terlalu ringan. Bukan seperti perempuan yang baru kehilangan bayi.
melainkan seperti seseorang yang telah diambil sesuatu dari dalam dirinya. Dan di rumah, warung kami mulai sepi. Uang yang sebelumnya datang deras, menghilang sedikit demi sedikit. Seperti ditarik kembali. Malam itu, aku bermimpi untuk terakhir kalinya tentang gunung itu. Antrean masih ada. Tapi kali ini, aku tidak berdiri di barisan. Aku berdiri di atas. Dan di bawah kakiku, antrean itu menatapku sambil tersenyum. Harga yang tidak pernah lunas. Setelah bayiku pergi, rumah kami tidak langsung tenang. Justru sebaliknya, gangguan berubah bentuk. Tidak lagi menampakkan wujud. Tidak lagi menakut-nakuti secara terang-terangan. Ia menjadi sunyi, dan sunyi itu jauh lebih menyiksa. Tidak ada mimpi. Tidak ada suara. Tidak ada penampakan. Namun setiap sudut rumah terasa berat. Seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Warung kami benar-benar mati. Pembeli tidak datang lagi. Orang-orang yang dulu selalu kembali, kini bahkan tidak menoleh. Beberapa tetangga mulai berbisik. Mereka bilang rumah kami terasa tidak enak dilewati. Ibuku meninggal dunia 2 minggu setelah aku keguguran. Dokter bilang karena komplikasi. Tapi sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menggenggam tanganku dan berbisik pelan. Sudah dibayar, tapi belum selesai. Kalimat itu menghantui hidupku. Kami menjual rumah itu. Pindah jauh. Menghilang dari lingkungan lama. Kami mencoba memulai hidup baru dengan sisa-sisa yang ada. Suamiku berubah. Ia tidak pernah lagi membicarakan masa lalu. Tapi aku tahu, setiap malam ia terjaga. Kadang aku mendengarnya menangis pelan saat mengira aku tidur. Beberapa bulan kemudian, aku hamil lagi. Tidak ada rasa bahagia. Hanya ketakutan. Setiap gerakan kecil di perutku membuatku cemas. Aku terus berdoa, hampir tanpa henti. Kami mendatangi banyak ustaz, banyak kiai, banyak tempat ibadah. Semuanya mengatakan hal yang sama. Kalau ikatan itu ada, ia tidak putus begitu saja. Aku melahirkan anakku yang kedua dengan selamat. Namun ada satu hal yang tidak pernah kuberitahukan pada siapapun. Saat pertama kali aku menatap wajah bayiku, ia tidak menangis. Ia menatap lurus ke atas. Dan selama beberapa detik, aku melihat senyum kecil di bibirnya. Senyum yang bukan milik bayi. Senyum yang sangat kukenal. Senyum yang pernah kulihat di balik jendela dapur rumah lamaku. Aku memeluknya sambil menangis dan membaca doa sekuat yang kubisa. Senyum itu menghilang. Tahun-tahun berlalu. Kami hidup sederhana. Tidak kaya. Tidak kekurangan. Kami menolak semua jalan pintas. Semua tawaran aneh. Semua bantuan yang datang terlalu mudah. Namun kadang, di malam-malam tertentu, saat hujan turun pelan, saat bau tanah basah memenuhi udara, aku masih bermimpi tentang gunung itu. Antrean itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya aku, dan bayangan kecil di sampingku. Ia tidak berbicara. Hanya berdiri. Menunggu. Tidak semua pesugihan berakhir dengan kematian seketika. Sebagian justru berakhir dengan hidup yang terus dihantui. Karena yang paling kejam dari perjanjian gelap bukanlah saat bayaran diambil, melainkan saat kita dipaksa hidup sambil mengingat apa yang telah dikorbankan. Kisah ini mengajarkan satu hal, bahwa rezeki yang datang terlalu cepat, seringkali membawa pulang sesuatu yang paling kita cintai. Jika kamu pernah tergoda jalan pintas, ingatlah, tidak ada kekayaan yang lahir dari kegelapan tanpa meninggalkan bayang-bayang yang mengikutinya seumur hidup. Jika kisah ini membuatmu merinding, atau mengingatkanmu pada cerita-cerita yang pernah kamu dengar di dunia nyata, jangan lupa untuk klik like, agar kisah-kisah gelap seperti ini terus kami angkat. Bagikan video ini kepada mereka yang perlu diingatkan, bahwa tidak semua yang mudah itu aman. Dan subscribe channel ini, karena masih banyak kisah nyata, legenda kelam, dan cerita horor Nusantara yang akan kami ceritakan, satu persatu, saat malam semakin sunyi.